Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Nur Afni, calon pekerja sosial alih pertama pada bidang perlindungan sosial Dinas Sosial Kota Bogor. Saat ini sedang mengikuti Latsar CPNS gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait tata cara pengisian instrumen asesmen kebencanaan. Dan Ibu bisa lihat pada tampilan layar ada dua jenis asesmen, yaitu asesmen bencana dan asesmen pasca bencana. Kita pilih asesmen bencana, kemudian muncul beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah jenis bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial? Pilih salah satu sesuai dengan kejadian yang terjadi. Misalkan yang pertama yaitu bencana alam, yaitu bencana longsor atau bencana banjir dan lainnya yang disebabkan oleh alam. Kemudian untuk kapan terjadinya bencana bisa diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian untuk waktu kejadian bencana terjadi diisi dengan waktu pagi atau malam, bisa dipilih ya Bapak dan Ibu. Kemudian di manakah terjadinya bencana, cukup sebutkan nama kelurahan, misalkan kelurahan Balai. Kemudian untuk pengisian RT dan RW disebutkan saja angkanya, misalkan terjadi pada RT 1 RW 1. Untuk kronologis bencana bisa dijelaskan bencana misalnya ya pada minggu bencana terjadi akibat hujan deras, menyebabkan sungai, dan seterusnya. Tambahkan kondisi bencana yang terjadi pada saat itu. Kemudian apa penyebab terjadinya bencana? Bisa digambarkan mungkin penyebabnya adalah hujan deras, kemudian saluran yang mampet, dan sebagainya. Kemudian berapa kakak dalam satu rumah korban bencana? Tinggal dipilih salah satu, ataupun kalau lebih dari 2 kakak, pilih pada pilihan ada. Sebutkan 3 kakak. Kemudian berapa jiwa korban bencana? Ada berapa orang jiwa di dalam rumah tersebut yang menjadi korban bencana? Kemudian sebutkan nama korban bencana. Maksudnya di sini adalah cukup nama kepala keluarganya saja. Kemudian lampirkan foto kakaknya. Apakah ada kelompok rentan pada korban bencana? Misalkan dalam satu rumah, dalam satu kakak ada ibu hamilnya, atau punya anak-anak, atau penyandang disabilitas, ataupun lanjut usia, silakan dicek saja. Kalau tidak ada, pilih other, tidak ada. Kemudian dampak akibatnya bencana, yaitu korban luka atau korban meninggal, korban trauma, kerusakan rumah, ataupun lainnya bisa dipilih dan diisi ya sesuai kolomnya. Kemudian apabila perlu adanya pengungsi, di mana titik pengungsian? Jika tidak ada pengungsian, ditulis saja tidak ada. Selanjutnya pertanyaannya sama ya Bapak dan Ibu, menyesuaikan saja. Kemudian apa saja upaya yang telah dilakukan untuk menangani bencana, pengamanan korban, persiapan tempat tinggal, ataupun upaya lainnya yang dilakukan, bisa dilengkapi pada bagian pilihan other. Kemudian bagaimana kondisi perkembangan bencana, apakah sudah reda atau berpotensi semakin meningkat. Kemudian ada juga pertanyaan terkait kebutuhan yang mendesak dalam penanganan bencana yang terjadi. Apa saja bantuan yang telah didistribusikan kepada korban bencana, baik sandang, pangan, ataupun lainnya. Kemudian rekomendasi juga bantuan yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan korban bencana, yang tentunya ini hanya sifatnya rekomendasi ya Bapak dan Ibu, karena harus disesuaikan juga dengan kemampuan dari dinas atau organisasi yang terkait. Kemudian apakah semua korban mendapatkan bantuan? Tentu saja ya. Ataupun ada kondisi-kondisi khusus, kita bisa klik di bagian other. Kemudian dari mana sumber berita diketahui terjadinya bencana itu? Boleh pilih semuanya ataupun pilih salah satu, ataupun kalau tidak ada di dalam pilihan bisa diklik other dengan dituliskan siapa. Kemudian siapa saja personil yang bertugas di sini adalah, kalau untuk tagana sebutkan namanya, misalkan namanya
Arif, Martin, ataupun siapa saja. Kemudian kalau selain dari Tagana itu maksudnya ke sini ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu siapa saja unsur yang terlibat. Nah ini baru Tagana, BPPT, organisasi baik pemerintah atau swasta lainnya. Kemudian lampirkan dokumentasi yaitu foto pada saat asesmen ataupun foto pada saat di wilayah terjadinya bencana. Kemudian kalau sudah selesai disubmit. Nah, kemudian respon has been recorded. Sudah terekam. Dan instrumen jenis bencana asesmen pasca bencana. Ya, asesmen pasca bencana dilakukan ketika Bapak dan Ibu biasanya sudah berlangsung, yaitu layanan dukungan psikososial, di mana Bapak dan Ibu mengunjungi kembali korban bencana untuk mengetahui bagaimana kondisi perkembangan di korban bencana. Isinya yaitu siapa korban bencana, yaitu bisa diwakilkan dengan mengisi nama kepala keluarga, kemudian dari kelurahan mana korban bencana ditulis seperti sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Ini hanya pengulangan saja, namun sifatnya cukup penting ya untuk mengerti informasi. Kemudian RT dan RW di mana, lampirkan kakak korban bencana. Kalau memang terjadi relokasi, di manakah lokasi tinggalnya saat ini. Kalau misalkan memang pada saat terjadi bencana tidak memungkinkan untuk kembali ke tempat tinggal, di manakah mereka tinggal sekarang pada saat Tagana melakukan kunjungan lagi gitu. Kemudian apakah terdapat kelompok rentan pada keluarga tersebut pada korban bencana, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu. Kemudian kapan bencana yang sudah terjadi, waktu terjadinya bencana yang sudah terjadi, jelaskan kronologis bencananya, apakah penyebab terjadinya bencana, kemudian dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke ranah korban bencana. Apakah pendidikan terakhir dari korban bencana? Sebenarnya bisa dilihat dari kakaknya juga, cuma untuk konfirmasi saja barangkali tidak tersebutkan pada kakak, Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada korban bencana. SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Apakah korban bencana bekerja? Kalau misalkan bekerja, klik ya, ataupun Bapak dan Ibu mau menanyakan lebih lanjut kerjanya apa, serabutan atau lainnya, diklik saja di sini untuk menjelaskan lebih detailnya, misalkan Ibu Halia. Kemudian, apakah korban bencana memiliki usaha? Dipilih saja Bapak dan Ibu, salah satu ataupun lainnya. Kemudian, apa saja kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh korban bencana? Apakah kebutuhan prioritas korban bencana? Apakah korban bencana? Kemudian, apa saja bantuan yang sudah didapatkan oleh korban pasca bencana? Kemudian apa saja sistem sumber yang diketahui baik pada lingkungan sekitar korban bencana ataupun instansi terkait yang bisa dimanfaatkan dalam proses terkait korban bencana. Maksudnya di sini yaitu segala sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk proses pertolongan korban bencana, baik dari pemerintah maupun dari organisasi swasta maupun yang sifatnya informal, misalkan dari keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian siapa saja personel yang bertugas, yaitu sebutkan nama dari Bapak dan Ibu Tagana yang bertugas pada saat melakukan asesmen kepada korban pasca bencana. Kemudian rekomendasi tim untuk proses lebih lanjut korban bencana dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh korban. Misalkan rekomendasinya yaitu menghubungkan korban bencana karena memang punya harapan untuk memiliki usaha ke bantuan yang bisa memberikan modal ataupun hal lainnya yang bisa menyelesaikan permasalahan korban bencana, tentunya yang sifatnya bisa kita rujuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan arahan ataupun panduan yang kita miliki. Kemudian lampirkan dokumentasinya. Nah, kemudian kita bisa langsung submit. Dan jawaban Bapak Ibu sudah terekam dalam instrumen. Demikian Bapak dan Ibu tata cara pengisian instrumen asesmen bencana. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kegiatan ini ataupun instrumen ini memberikan manfaat bagi kita semua
dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi korban bencana, khususnya di wilayah Kota Bogor. Terima kasih.